Pasti akan bahagia. Bab 222. Keberadaan anak. Seluruh tubuh Yuki pun bergetar. Dia menutup hatinya dengan tangan. Suaranya pun berubah. Keberadaan anakku. Rehan, kamu bicara apa? Anak aku, apakah dia masih hidup? Mendengar suara Yuki yang panik itu, hati Rehan pun sakit. Kebenaran hampir saja keluar dari mulutnya, tapi ditekan olehnya. Benar, dia masih hidup. Kalau kamu datang ke acara tunanganku, aku akan memberitahu kamu keberadaannya. Anaknya masih hidup. Yuki pun kaget sampai tidak bisa bernapas. Dia pun berteriak dengan keras. Dia di mana? Rehan, cepat beritahu. Dia ada di mana? Dia sangat baik, sangat bahagia, dan juga sangat imut. Tunggu kamu bertemu dengan dia, kamu juga akan tahu. Rehan pun berjanji. Asal kamu datang ke acara tunanganku, aku pasti akan memberitahu kamu semuanya tentang dirinya. Yuki memegang HP-nya dengan erat. Badannya pun menjadi sangat bersemangat karena perkataan Rehan itu. Anaknya masih hidup. Ternyata Tuhan tidak sekejam itu dengan dia. Air mata bahagianya pun memburamkan matanya. Yuki menganggukkan kepalanya di depan HP-nya. Rehan, aku janji, aku pasti akan datang ke acara tunangan kamu. Rehan itu tidak pernah berbohong. Dia bilang anaknya masih hidup. Pasti masih hidup. Yuki sudah mematikan teleponnya. Rehan masih memegang HP-nya. Bicara sendiri. Yuki, aku akan memberi kamu sebuah kejutan. Kamu tunggu beberapa hari saja. Aku janji. Mulai hari ini, setiap harinya, kamu akan jadi yang paling bahagia. Berita tentang anaknya itu membuat Yuki sangat bahagia. Kabut di dirinya beberapa hari ini pun menjadi semakin pudar. Wajahnya pun bersinar. Setiap hari dia keliling ke mal di sekitar rumahnya. Rok kecil, topi kecil, boneka, buku anak-anak, berbagai jenis mainan. Dia setiap hari pasti memborongnya. Dia berhutang dengan anaknya, cinta ibu selama 5 tahun. Mau diganti seperti apapun juga tidak akan cukup. Barang-barang anak kecil berwarna pink pun memenuhi kamar tidurnya. Setiap malam sebelum tidur, Yuki melihat barang-barang ini, hatinya pun manis. Membayangkan anaknya yang cantik dan manis, hatinya yang menunggu itu semakin tidak sabar. Nindi datang ke rumah Yuki dengan perutnya yang sudah besar. Dia pun terkejut dengan kamar Yuki yang penuh dengan barang anak kecil. Yuki, aku tahu kamu merasa hutang banyak dengan anakmu itu. Tapi ini terlalu banyak. Kamu sekarang bahkan tidak tahu sekarang bentuk badan dan hobinya itu apa. Kalau dia tidak suka dengan ini semua, mau bagaimana? Yuki menggunakan jarinya menyisir rambut pirang boneka itu. Senyumannya itu penuh dengan harapan. Kalau dia tidak suka, aku akan beli lagi sampai dia suka. Nindi mencubit-cubit wajahnya dan berkata,
Benar saja, kamu memang lebih ada cinta ibu. Janin aku saja sudah mau 5 bulan. Sekarang saja aku belum beli apa-apa. Yuki menatap Nindi dan berkata, Sudah. Jangan pamer-pamer cinta lagi. Siapa tahu Ethan sudah menyiapkan semuanya. Juga ada mertua kamu. Cara dia memanjakan kamu itu sudah lebih dari Tuan Putri. Seharusnya aku panggil kamu itu Ratu. Yuki bicara seperti itu, Nindi tidak marah. Dia tersenyum sambil merangkul lehernya. Ya, mau bagaimana lagi? Takdir seperti itu kok. Yuki tertawa melihat teman baiknya itu, lalu bicara dengan tulus. Nindi, hargailah dengan baik-baik. Nindi menganggukkan kepalanya. Iya Yuki. Aku rasa kamu dengan Rehan tidak mungkin selesai seperti ini. Yuki, kamu pasti juga akan bahagia. Mata Yuki menjadi gelap. Dia berkata, Aku sudah tidak berpikir tentang Rehan. Sekarang aku hanya berpikir tentang anakku saja. Aku akan membesarkan dia. Nindi dengan pelan memeluknya. Yuki, tenang saja. Semuanya pasti akan membaik. Orang yang baik pasti akan mendapat balasan yang baik. Yuki tertawa sambil berkata, Ya, besok pasti akan lebih baik dari hari ini. Mulai besok, setiap harinya pasti akan lebih baik dari sekarang. Apakah dia akan menyesal? Bab 223. Hari ini adalah hari tunangannya Rehan. Nindi yang memakai gaun putih mengajak Yuki untuk pergi bersama menaiki mobil Mercedes-Benz keluarga Nindi. Yuki yang sedang memilih baju membuka pintu untuk Nindi masuk. Matanya pun bersinar ketika melihat gaunnya. Nindi, kamu hari ini cantik sekali. Nindi menarik-narik roknya. Kamu ini, perut sebesar ini, pakai gaun bisa secantik apa? Sambil bicara dia pun melihat gaun hitam Yuki dan berkata, Kamu pakai ini? Yuki menganggukkan kepalanya. Warna hitam paling aman. Lagi pula, dia juga hanya tamu. Datang ke acara tunangan juga hanya mau mendapatkan informasi tentang anaknya. Tidak bisa. Cepat ganti. Panas seperti ini, tidak boleh pakai warna hitam. Dilihat saja sudah pengap dan panas. Nindi mendorong Yuki ke kamarnya. Cepat ganti gaun warna hijau itu. Kalau kamu pakai itu, kamu bisa jauh lebih cantik dari Tania. Yuki tertawa melihat teman baiknya itu dan berkata, Aku datang juga bukan untuk mencuri perhatian orang. Dia sudah kalah dari Tania. Kalau masih mencuri perhatian, bukannya itu hanya memalukan. Justru harus mencuri perhatian orang dong. Buat Rehan tidak rela melepaskan kamu. Lebih bagus lagi kalau dia mengumumkan kalau dia putus dengan Tania. Langsung menikah dengan kamu. Ucap Nindi dengan marah. Nindi masih percaya di belakang tunangan Rehan ada suatu rahasia. Tunangan ini pasti tidak akan berjalan dengan lancar. Tetapi hari ini sudah akan ada acara tunangannya. Hati dia pun mulai tidak percaya diri.
Jangan bodoh. Rehan sudah mengundang begitu banyak politisi. Kalau pesta ini terjadi apa-apa, bukannya itu memukul wajahnya sendiri? Kata Yuki menggoyangkan kepalanya. Hatinya mulai merasakan sesak napas. Untung ada berita tentang anaknya. Bisa menahan dia agar bisa menghadiri acara tunangan itu dengan normal. Nindi juga tidak peduli apakah Yuki bersedia atau tidak. Dia berjalan sendiri ke lemarinya, lalu mengambil gaun berwarna hijau itu. Ini, pakailah. Pernah dengar, walaupun kalah, tetap harus berusaha. Iya kan? Mantan pacar kamu tunangan. Kamu harus berpakaian dengan sangat cantik, baru bisa menunjukkan semangat kemenangan. Kemenangan? Mengapa terdengar begitu ironis? Tania pasti akan mempermalukan kamu. Nanti kamu langsung pakai kecantikan kamu untuk mengalahkannya. Ini baru namanya kemenangan. Nindi tidak henti-hentinya menghasut Yuki. Dia bersiap-siap untuk melepaskan gaun Yuki. Yuki mundur beberapa langkah. Hei, jangan dong, aku sendiri saja. Nindi tertawa. Baiklah, kamu cepat ganti baju. Aku tunggu di luar. Yuki baru mengganti gaun berwarna hijau itu. Nindi sudah tidak sabar mengetuk pintu. Sudah belum? Cepat kasih aku lihat. Aku ingat terakhir kamu pakai gaun itu hampir membuat aku pusing. Yuki membuka pintu, berdiri di depan Nindi dengan sedikit tidak nyaman. Bagaimana? Astaga Yuki, benar-benar cantik. Puji Nindi sambil teriak. Dia pun berputar mengelilingi Yuki. Warna hijau ini benar-benar pas dengan kulit kamu. Sangat cantik. Kalau aku lesbian, kamu harus jadi pacarku ya. Pujian yang berlebihan itu membuat Yuki tertawa. Tolong perhatikan ya, memang ada mama seperti kamu yang tidak punya muka. Benar-benar memalukan. Yuki melihat dirinya di kaca. Kulitnya yang putih itu ditambah gaun berwarna hijau membuat dia semakin terlihat halus. Rambut panjang yang lembut ditambah dengan jepit rambut. Tidak mahal, tapi tidak kehilangan elegan. Matanya bersinar, bibirnya yang cantik berwarna pink muda. Benar-benar sangat atraktif. Memang sangat cantik. Kalau Rehan melihat dirinya seperti ini, apakah ada sedikit rasa menyesal? Yuki menggigit bibirnya. Hatinya sebenarnya sangat sakit.